Kang Deddy Mulyadi memberikan catatan serius tentang karakter kita yang sudah mulai sedikit demi sedikit menghilangkan kebanggaan kepada nenek moyang kita dan membangga-banggakan nenek moyang mereka. Ini penting sekali karena di sini awal mula kita itu merasa tidak pede menjalani hidup dan lain sebagainya. Kita merasa lebih rendah daripada yang lain. Kita merasa lebih terhina daripada yang lain. Dan mereka memanfaatkan psikologi kita untuk terus menjajah kita. Penting sekali catatan dari Kang Deddy Mulyadi. Saya prediksi ini bukan bicara tanpa makna. Pasti sangat kuat sekali maknanya dengan isu yang sedang berkembang saat ini, persoalan nasab. Kita tahu sama-sama siapa yang selalu menjual atas nama kakek moyangnya yang ternyata ketika dideteksi, ketika diperiksa itu tidak nyambung kepada yang wayutahhirukum tathiro. Kita coba cek ya, sebarkan ini sebanyak-banyaknya agar menjadi pelajaran. Berasal dari mana? DNA-nya dari mana? Genetikanya dari mana? Ini adalah upaya sistematis. Untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Saya akan mentranslate dalam bahasa Indonesia karena nanti ada YouTube, ada Instagram yang mungkin harus dilihat oleh seluruh orang Indonesia yang setiap hari sering mengikuti saya. Malam hari ini saya memberikan pesan pada kita semua bahwa apa yang saya ucapkan tadi pada awal pembukaan itu bukan kalimat yang tanpa makna. Itu adalah kalimat yang mengikatkan diri kita dengan pertama kedua orang tua kita, kedua dengan leluhur kita, ketiga dengan semesta yang menjadi jalan hidup kita. Kenapa saya ungkapkan Pak Aceng Kudus, Ketua Gerindra Kabupaten Subang? Ada yang hilang dari pikiran dan rasa orang Sunda. Yang hilang adalah pertama keterikatan dirinya dengan leluhurnya. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya, dengan baunya, dengan jangawarengnya, dengan udeg-udegnya, dengan kaisiurnya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyut. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah upaya sistematis. Untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka.
Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Oke, jelaskan, tegaskan apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Memang diakui atau tidak, disadari atau tidak, kita itu sedang dihabisi secara mentalnya, mental kepedean dan lain sebagainya oleh mereka-mereka, ya, apalagi dari keturunan Yaman itu. Serius, coba aja Anda rasakan apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, benar atau tidak. Kita karena dalil mahabbah lebih memuliakan, menghormati leluhur-leluhur mereka dan melupakan leluhur-leluhur kita. Kita tidak pede seolah dilahirkan dari siapa dan lain sebagainya, padahal itu adalah kodrat Allah. Dan kalau mau bangga-banggaan, sesungguhnya benar kata Kang Deddy Mulyadi, leluhur kita itu lebih soleh kok daripada mereka. Kita memang patut bersyukur kita memeluk ajaran agama Islam yang lahirnya dari Arab, ya, yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan lupa, Nabi Muhammad pun itu mengajarkan, satu kali lagi mengajarkan untuk mencintai seluruh produk budayanya serta nenek moyangnya. Bawa dong konteksnya oleh kita. Kita jangan menelan mentah-mentah. Kita jangan mau dibodoh-bodohi oleh mereka, mengatasnamakan apapun. Setelah kita mahabbah, kita kasih mereka beras, kita kasih mereka uang, dan mental kita menjadi budak. Buruk sekali itu. Saya salah satu orang yang cukup memperhatikan, termasuk di keluarga saya. Saya ngasih nama anak saya itu Muhammad Niskala Arkan. Muhammad itu saya bangga. Saya memeluk ajaran Kanjeng Nabi Muhammad, ya, sebagai simbol tokoh internasional, tokoh dunia. Niskala, saya menghargai tokoh wilayah tempat saya tinggal saat ini. Niskala Wastu Kencana, salah satu raja yang ada di Galuh, ya, di Ciamis. Kemudian Arkan, sifat. Saya berharap anak saya mempunyai sifat Arkan. Jadi kombinasi tokoh dunia, tokoh lokal, dan sifat. Sengaja saya menamai anak saya dengan kombinasi itu. Kenapa? Ya memang kita menghargai. Kita kemudian memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi kita pun tidak lupa dengan tokoh wilayah, tokoh lokal. Itu yang mesti jangan sampai tercerabut dari akar kesadaran kita. Kan rata-rata sekarang, apalagi bila cinta buta, lalu menghilangkan akal sehatnya, lalu kita dirampas oleh mereka semuanya dan lain sebagainya. Jadilah kita budak di negara kita sendiri. Padahal mereka datang ke sini mencari makan kok. Cari makan mereka itu di sini. Lalu kita sembah-sembah, lalu kita cium-cium kakinya. Lepaskan mental itu. Keluar dari mental buruk itu mental buruk. Yang dengannya, dengan karena itu mereka semakin berani kepada kita.
Ada salah satu Habib itu yang ceramah, kita itu seperti celengan semar. Celengan semar. Hidung pesek, mata belok, pipi tembem dan lain sebagainya. Itu kita diledek, dihina oleh mereka. Dan kita tertawa-tertawa. Dan mereka senang aja dengan penghinaannya. Karena kita merasa rendah. Kita menerima direndahkan gitu loh. Kita menerima dihinakan. Kita menerima diinjak-injak. Saya pribadi gak bakal terima. Gak mau harga diri saya diinjak-injak, dihina-hinakan oleh orang yang numpang di Indonesia, yang cari makan di negara kita. Hati-hati ya, Nabi Muhammad hadir itu untuk menghapus feodalisme, ya, menghapus kasta. Menghapus kasta. Ini mereka hadir untuk memberikan kasta, membuat kasta, seolah kasta mereka yang lebih tinggi dan kasta kita menjadi rendah. Itu jelas menyimpang dari ajaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mereka ngaku cucu Nabi, kalau ajarannya menyimpang dari Nabi, jangan kita ikuti. Makanya kita patut bersyukur dengan hadirnya Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan tesisnya yang membatalkan nasab mereka kepada baginda Nabi. Ya, karena itu akan sedikit demi sedikit menghancurkan doktrin di kepala kita, menghancurkan penyembahan kita, dan itu bagus untuk membangun karakter kita sebagai bangsa Indonesia. Jujur, kalau saya bertemu dengan orang yang non pribumi, mau di pantai ketemu dengan bule, mau di pengajian dan lain sebagainya, saya biasa-biasa aja kepada mereka. Enggak lalu kemudian kita menjadi rendah diri, enggak mau saya menjadi rendah diri. Kita harus menjadi tuan di negara kita sendiri, jangan merasa diperbudak di negara kita sendiri. Pede aja. Mungkin karena 350 tahun kita dijajah, sehingga mental budak itu masih kita kuat memegangnya, dan kita punya kesadaran penuh untuk mendobrak itu semua, punya kewajiban. Kalau kita sudah bisa mendobrak itu semua, mental kita sudah kembali, maka saya yakin negara Indonesia akan menjadi negara yang maju. Ya, diawali dengan mental kita harus siap, mental kita harus kuat. Sebelum mental kita siap dan kuat, negara ini tidak akan menjadi negara yang maju. Sebelum masing-masing pribadi dari kita siap dan pede, maka kita tidak akan menjadi negara yang maju. Siapkan dulu diri kita, ya, pantaskan dulu diri kita masing-masing masyarakat untuk siap menjadi negara maju, maka insya Allah kita akan menjadi negara maju. Tuh. Selama kita tidak siap, maka selama itu kita tidak akan menjadi negara maju. Sama aja seperti orang yang biasa megang uang 100.000 lalu dikasih uang 1 miliar, kaget tuh dia, bisa jadi shock, bisa jadi mati, bukan untung, karena shock, mentalnya kurang siap untuk menjadi orang kaya. Tuh, bukan otomatis pasti bakal menguntungkan. Ada yang shock, ada yang kaget, bisa jadi meninggal tuh gara-gara biasanya pegang uang 100.000 lalu ada punya uang 1 miliar ada yang ngasih, bisa jadi shock, bisa jadi kaget, bisa jadi meninggal. Mentalnya yang kurang siap. Pantaskan dulu diri kita, siapkan dulu diri kita, lalu insya Allah kita akan menjadi negara maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.